masih dengan hari-hari kemerdekaan. Dan tentunya filmnya akan aku storyin, ya masih berkaitan dengan perjuangan untuk kemerdekaan Indonesia tentunya. Dan film ini berjudul Perburuan. Langsung ke referensi bahwa film ini akan menceritakan tentang prajurit Indonesia yang menginginkan kemerdekaan sebelum pembacaan teks proklamasi. Dan hal ini juga diambil dari kisah nyata waktu masa-masa Indonesia sedang dijajah. Dan bagaimanakah kisahnya? Cerita diawali dengan beberapa prajurit yang sangat disegani. Mereka bernama Hardo, Dipo, Karmin, Kartiman, dan Supriyadi. Mereka terbentuk dalam organisasi yang bernama PETA, yaitu kepanjangan dari Pembela Tanah Air. Kemudian Hardo dan Dipo diberi kabar oleh Kartiman tentang Supriyadi. Saudara Supriyadi baru bertemu dengan Bung Karno dan mengambil daerah mereka dari kekuasaan Jepang. Jepang sendiri mempunyai prajurit yang bernama Nippon, sedangkan Hardo mempunyai kekasih yang bernama Ningsih. Ningsih merupakan anak dari seorang lurah, namun Ningsih juga berprofesi sebagai guru di desanya. Paginya ketika Hardo dan rombongannya ingin menyerang, tenaga dan senjata kita tidak cukup menguasai Daidan. Namun di sini Karmin tidak yakin dengan apa yang mereka lakukan, yang kemudian Karmin tidak ikut berperang. Dan akhirnya ketika mereka sedang dalam perjalanan untuk menyerang Nippon, mereka diserang oleh prajurit Nippon dengan jumlah yang cukup banyak. Karena rombongan Hardo terlalu sedikit, mereka memutuskan untuk mundur dari peperangan itu. Begitupun dengan pasukan Supriyadi yang kalah dalam peperangan di Blitar. Dan prajuritnya dibawa oleh prajurit Nippon karena Jepang ingin mempercepat proses kemerdekaan Indonesia. Tapi sayangnya tidak bersama Supriyadi. Kemudian Hardo dan prajuritnya mencari tempat untuk bersembunyi agar tidak tertangkap oleh prajurit Nippon. Mereka bersembunyi di sebuah gua. Lalu Dipo, Karmin, dan prajurit yang lain meninggalkan Hardo sendirian di gua itu. Di gua itu Hardo seperti stres dengan keadaannya karena diburu oleh prajurit Nippon dan Hardo juga ditinggal teman-temannya. Sedangkan orang tua Hardo sangat kehilangan Hardo. Dan tak lama ibu Hardo meninggal karena sakit. Bahkan bapaknya Hardo juga mencari Hardo tapi tidak menemui Hardo. Hardo sendiri sudah cukup lama menghilang sampai rambutnya panjang dan tumbuh jenggot. Kemudian Hardo berjalan menyusuri kebun jagung dan mengingat kekasihnya Ningsih. Apakah yang kau pikirkan tentang Ibu Pertiwi? Adalah tanah yang harus dibela. Hijaunya dedaunan, gunung sebagai sandaran, dan langit sebagai naungan kita bersama. Adalah Ibu Pertiwi, sang pengasuh yang membesarkan kita semua. Di tempat tersebut ada bapaknya Ningsih yang melihat Hardo. Bapaknya Ningsih ingin mengajaknya pulang namun Hardo menolaknya. Kemudian Hardo melihat pondok di tengah kebun jagung. Lalu dia beristirahat di pondok itu. Di tempat tersebut ada pemilik kebun dan pondok yang ternyata itu adalah bapaknya Hardo. Namun anehnya mereka berdua tidak saling kenal. Tapi menurut bapaknya Hardo, orang yang beristirahat itu adalah Hardo anaknya. Dia paham dengan suara Hardo. Lalu bapaknya Hardo menceritakan tentang istrinya yang meninggal dan anaknya yang telah lama pergi karena anaknya diburu oleh prajurit Nippon. Namun sialnya ternyata keberadaan Hardo ada yang mengetahui. Lalu ada yang melaporkannya kepada pimpinan Nippon. Dan di situ juga ada Karmin. Karena semua orang menganggap kalau Karmin berkhianat kepada PETA. Kemudian Karmin dan prajurit Nippon mulai menelusuri tempat-tempat yang dicurigai keberadaan Hardo, termasuk kebun jagung milik ayahnya Hardo. Ketika mencari di bawah jembatan, di situ ada Pak Lurah. Pak Lurah sendiri bilang kalau dia melihat Hardo. Lalu pemimpin Nippon yaitu Shido Kadono meminta Pak Lurah untuk memberitahu siapa kekasih dari Hardo. Dan Pak Lurah memberitahu kekasih Hardo. Kekasih Hardo adalah Ningsih anaknya sendiri. Dan di saat yang sama prajurit itu mendatangi kebun jagung milik ayahnya Hardo. Namun Hardo sudah terlebih dahulu pergi. Lalu prajurit itu tetap memburu Hardo dan membaca jejak yang ditinggalkan Hardo. Dan di sisi lain ternyata Kartiman tertangkap oleh prajurit Nippon. Namun tak berselang lama Kartiman dibebaskan karena Kartiman bukan orang yang mereka cari. Keesokan harinya ada beberapa prajurit Nippon datang ke sekolahan untuk sekolah. Bukan. Maksudnya prajurit itu datang untuk mencari jejak keberadaan Hardo. Namun mereka tidak menemukan apa-apa. Sedangkan Karmin datang menemui Ningsih dan memberitahu semuanya tentang apa yang dilakukan oleh ayahnya. Semua ini disebabkan oleh pengkhianatan besar oleh bapakmu sendiri. Yang kemudian memberi pesan kepada Ningsih. Pesan apa yang kau bawa? Bapakku menyesali keingkaran. Tak lama kemudian Kartiman datang dengan tergesa-gesa. Lalu Kartiman bercerita bahwa semalam Kartiman bertemu dengan kakaknya. Mulai saat ini, lepaslah engkau dari penderitaan yang diterbitkan oleh penderianmu itu.
Dan kakaknya juga memberitahu kalau Jepang sudah menyerah dan sebentar lagi akan merdeka. Tak berselang lama, si Dokkan Dono datang menemui Ningsih. Dia memaksa Ningsih untuk memberitahu keberadaan Hardo. Namun terdengar sebuah teriakan warga yang mengucapkan, "Merdeka!" Di waktu yang sama, Hardo, Dipo, dan Kartiman mendengar sebuah lonceng yang menandakan prajurit Nippon akan datang. Lalu Hardo, Dipo, dan Kartiman segera pergi dari tempat itu. Namun sialnya, mereka tertangkap oleh prajurit Nippon. Prajurit Nippon membawa Hardo, Dipo, dan Kartiman ke rumah Ningsih. Di sana, seluruh warga ingin membunuh si Dokkan Dono. Namun si Dokkan Dono melawan dengan senjatanya. Dan di sini si Dokkan Dono juga menembak beberapa warga. Lalu Karmin melawan si Dokkan Dono karena ingin menembak Hardo, yang pada akhirnya Dipo membunuh si Dokkan Dono dengan katana yang dibawa si Dokkan Dono. Bahkan Dipo juga ingin membunuh Karmin karena menurut dia Karmin berkhianat. Namun hal itu dihalangi oleh Hardo sehingga Dipo tidak jadi membunuh Karmin. Sedangkan Ningsih tanpa sengaja tertembak pada saat Karmin melawan si Dokkan Dono. Oke, seperti itu ya story dari film perburuan. Yang jelas aku sudah menebak kalau kalian pasti menyuruhku untuk membuat trilogi film Merah Putih. Dan hal itu tidak akan aku lakukan karena yang jelas di TV udah ada dan diulang-ulang waktu hari-hari kemerdekaan begini. Dan beberapa film tentang kemerdekaan yang ingin aku buat, ya paling yang real story aja atau sebetulnya kisah nyata gitulah. Ya intinya film real story ambilan dari sejarah buku. Beda sama film Jungle atau 127 Horse yang diarahkan langsung oleh orang yang terlibat. Atau bahkan War Dogs kemarin, yaitu orang yang mengalami kejadian di hal tersebut. Ya kalau film beginian dan kalian mau seluruh kisahnya akurat, masa iya sih harus nyari Orochimaru terus suruh bangkitin pahlawan-pahlawan kita dulu supaya mereka ngasih tahu kejadian-kejadian yang sebenarnya dengan logis.